Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan serta kebahagiaan. Dalam beberapa menit ke depan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang lembaga pasar modal dan profesi pasar modal. Di akhir presentasi nanti, diharapkan kita semua bisa menambah sedikit pengetahuan mengenai pasar modal. Bisa kita lihat pada slide, sudah terdapat gambaran tentang struktur pasar modal. Dalam struktur pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki kedudukan paling tinggi. Di bawah Otoritas Jasa Keuangan ada Self-Regulatory Organization atau organisasi yang berkaitan dengan kegiatan usahanya yang terdiri dari 3 lembaga, meliputi Bursa Efek, Lembaga Clearing dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Di bawah ketiga lembaga ini ada perusahaan efek, lembaga penunjang pasar modal, profesi penunjang pasar modal, serta pemodal. Struktur pasar modal akan dijelaskan lebih rinci pada slide-slide berikutnya. Selanjutnya adalah otoritas pasar modal. Otoritas adalah pembenaran hak untuk menjalankan kekuasaan yang telah ditetapkan. Pada awalnya, otoritas pasar modal diberikan kepada Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal. Bapepam adalah sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan di pasar modal. Saat ini Bapepam digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. Otoritas Jasa Keuangan berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sektor-sektor tersebut meliputi sektor perbankan, sektor pasar modal, sektor perasuransian, dana pensiun, dan lembaga jasa keuangan lain. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi di mana pembahasan selanjutnya yaitu fasilitas pasar modal. Untuk fasilitas pasar modal sendiri mencakup 3 pembahasan, yaitu yang pertama Bursa Efek Indonesia atau biasa disingkat dengan BEI, yang kedua yaitu Clearing Penjamin Efek Indonesia atau disingkat dengan KPEI, dan yang selanjutnya yaitu Kustodian Sentral Efek Indonesia atau disingkat dengan KSEI. Baik, untuk poin yang pertama yaitu Bursa Efek Indonesia adalah lembaga yang berperan dalam menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas sistem perdagangan efek di pasar modal Indonesia. Secara umum, BEI ini memiliki 2 peranan yaitu sebagai fasilitator dan kontrol terhadap jalannya perdagangan efek di Indonesia. Dan untuk yang kedua yaitu Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPEI adalah sebagai salah satu Self-Regulator Organization atau SRO di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang diberi kewenangan untuk membuat dan menerapkan peraturan terkait fungsinya sebagai lembaga clearing dan penjamin di pasar modal Indonesia. Secara sederhana, tugas KPEI ini adalah untuk menjamin bahwa pihak yang membeli akan memperoleh saham yang dibelinya pada tanggal jatuh tempo transaksi bursa dan menjamin bahwa pihak yang menjual akan menerima uang hasil penjualan sahamnya pada waktu jatuh tempo transaksi bursa. Dan untuk yang selanjutnya yaitu KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia merupakan anggota dari Self-Regulator Organization atau SRO yang memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek yang meliputi penyimpanan efek dalam bentuk elektronik, kemudian penyelesaian transaksi efek, administrasi rekening efek, dan jasa-jasa terkait lainnya. Dan tugas utama dari KSEI ini yaitu untuk melakukan penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaku pasar modal. Di dalam pelaku pasar modal itu yang pertama ada emiten dan perusahaan publik, yang kedua pemodal, yang ketiga perusahaan efek, yang keempat penjamin emisi efek, yang kelima manajer investasi.
Emiten sendiri adalah perusahaan yang menjual atau bisa juga menawarkan efek biasa. Sedangkan perusahaan publik adalah dana yang diperoleh untuk perusahaan yang berasal dari pasar modal. Pemanfaatan pasar modal untuk perusahaan umumnya didorong oleh beberapa faktor. Yang pertama, untuk melaksanakan divestment atau pengalihan pemegang saham. Yang kedua, untuk memperbaiki struktur modal. Yang ketiga, untuk perluasan usaha. Kegiatan ini dikenal dengan istilah penawaran umum perdana, IPO atau Initial Public Offering, yang dilakukan dengan dasar tata cara yang sudah diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Perusahaan go public atau Initial Public Offering harus memiliki dokumen seperti yang pertama, pendiri dan perubahan anggaran dasar serta perjanjian-perjanjian yang telah dibuat perusahaan. Yang kedua, hasil penilaian aset oleh lembaga penilai. Yang ketiga, dokumen legal audit dan legal opinion oleh konsultan hukum. Yang keempat, laporan keuangan audit oleh akuntan publik. Yang kedua, pemodal. Pemodal adalah investor atau orang atau lembaga baik domestik atau internasional yang melakukan suatu bentuk penanaman modal atau investasi baik dalam jangka panjang atau pendek. Selanjutnya, dari pelaku pasar modal terdapat perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara efek, dan sebagai manajer investasi. Dan perusahaan efek harus memperoleh izin dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Terdapat dua macam perusahaan perantara pedagang efek, yaitu anggota bursa, administrasi, dan non-anggota bursa atau non-administrasi, yang memiliki kewajiban antara lain. Yang pertama, memberikan saran kepada nasabah atau memberi rekomendasi untuk membeli atau menjual efek, serta memperhatikan keuangan nasabah dan maksud tujuan dari investasi nasabah tersebut. Yang kedua, memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa. Dan yang ketiga, menerbitkan tanda terima setelah menerima efek atau uang dari nasabah. Selanjutnya ada penjamin emisi efek atau underwriter. Underwriter adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban membeli sisa efek yang tidak terjual. Adapun kewajiban dari underwriter antara lain, yang pertama, mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi. Yang kedua, mengungkap dalam prospek adanya hubungan lain yang bersifat material antara perusahaan dengan emiten. Dan terakhir, ada manajer investasi atau investment manager. Adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasar perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas dari manajer investasi antara lain, yang pertama, mengadakan riset dan analisa atas efek. Yang kedua, mengelola portofolio efek atas kepentingan nasabah. Dan yang ketiga, mengelola reksadana. Saya membahas tentang lembaga penunjang pasar efek. Yang pertama ada Biro Administrasi Efek atau BAE. BAE adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Yang kedua, Bank Kustodian. Bank tersebut adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Kemudian, wali amanat, yaitu pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Kegiatan usaha sebagai wali amanat dapat dilakukan oleh bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah dan wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam. Kemudian, pemeringkat efek. Pihak yang melakukan penilaian kemampuan membayar kembali surat utang serta menyediakan jasa informasi mengenai perusahaan di pasar modal. Di samping itu,
Fungsi lainnya yaitu menganalisis peringkat, studi industri, dan analisis resiko keuangan. Penilai harga efek adalah lembaga resmi yang melakukan penilaian dan penetapan harga pasar wajar secara harian dan seluruh instrumen surat utang, sukuk, dan surat berharga lainnya yang diperdagangkan di pasar sekunder. Dalam perkembangannya, informasi harga pasar wajar yang diterbitkan BPA menjadi referensi yang wajib digunakan oleh institusi keuangan dalam penetapan secara harian nilai aset bersih atau NAP dan nilai pasar wajar portofolio. Untuk produk dan fiturnya adalah pertama, harga pasar wajar IBPA termasuk upper dan lower, indeks, imbal hasil dan kurva imbal hasil, credit spread matrix, riset pasar surat utang bond calculator, ABS calculator, my portfolio, informasi terkait efek bersifat utang lainnya, dan ekspor data. Untuk informasi dan layanan, informasi daftar obligasi dan sukuk, data transaksi obligasi dan sukuk, prospektus dan laporan keuangan emiten obligasi. Untuk layanan, School of Bond and Fixed Income, riset pasar surat utang sesuai kebutuhan. Selanjutnya, Indonesia Securities Investor Protection Fund atau disingkat SIPF. Badan ini didirikan dengan maksud dan tujuan yang pertama, menata usahakan dan mengelola dana perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia seperti memisahkan penyimpanan, pencatatan, dan pembukuan antara harta kekayaan penyelenggara dana perlindungan pemodal dengan harta kekayaan dana perlindungan pemodal. Yang kedua, melakukan investasi atas dana perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia, menyimpan efek dalam rangka investasi dana perlindungan pemodal sebagaimana dimaksud dalam peraturan VI 4A4 dengan dana perlindungan pemodal pada bank kustodian dengan tujuan meningkatkan nilai dana perlindungan pemodal secara optimal dengan mempertimbangkan hasil dan risiko investasi. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan, verifikasi, membuat analisa untuk melakukan pembayaran dan tindakan lainnya sehubungan dengan klaim yang dilakukan oleh pemodal. Yang keempat, menerima tambahan dana dan memungut biaya sehubungan dengan kegiatan perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia, memungut iuran dari anggota dana perlindungan pemodal sebagaimana diatur dalam peraturan nomor VI A4 tentang dana perlindungan pemodal. Yang kelima, melakukan tindakan untuk pengembalian recovery dana yang telah dikeluarkan dari dana perlindungan aset pemodal untuk pembayaran klaim berdasarkan subrogasi atas hak pemodal terhadap pihak yang telah menimbulkan kerugian, termasuk atau tidak terbatas ikut serta dalam proses hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yang terakhir, serta melakukan segala kegiatan pendukung lainnya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan di atas. Yang terakhir adalah The Indonesia Capital Market Institute atau yang disingkat TICMI bergabung dengan ICAMEL, Indonesian Capital Market Electronic Library, pada tanggal 10 November 2015 bertepatan dengan acara Investor Summit dan Capital Market Expo 2015. TICMI bergabung dengan ICAMEL dan sekaligus melakukan relaunching brand The Indonesia Capital Market Institute sebagai pusat referensi, edukasi, dan sertifikasi profesi pasar modal Indonesia. Sebagai pusat referensi, TICMI menyediakan data pasar modal sejak tahun 1977 seperti prospektus, financial report, annual report, pengumuman, dan interim report.
ISMI juga memiliki perpustakaan yang koleksinya terdiri dari 2.994 buku dan terbuka untuk umum, dapat dibaca di tempat. Sedangkan perpustakaan digital Teachme atau yang bernama ReadMe memiliki 306 koleksi buku, dan aplikasi ini dapat diunduh secara gratis untuk Android, desktop komputer Windows. Untuk iOS menyusul ya. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi profesi penunjang pasar modal. Yang pertama yaitu notaris, membuat dan mengaktakan dokumen-dokumen tertentu untuk kepentingan pasar modal. Misalnya, akta perubahan anggaran dasar emiten untuk disesuaikan dengan standar anggaran dasar untuk perusahaan-perusahaan go public. Yang kedua, konsultan hukum. Konsultan hukum adalah ahli hukum yang memberikan dan menandatangani pendapat hukum mengenai emisi atau emiten. Peran konsultan hukum diperlukan dalam setiap emisi efek, karena lembaga ini mempunyai fungsi untuk memberikan pendapat dari segi hukum atau legal opinion mengenai keadaan perusahaan emiten. 3. Penilai. Dalam Undang-Undang Penanaman Modal dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan penilai adalah pihak yang memberikan penilaian atau aset perusahaan dan terdaftar di BAPEPAM atau Badan Pelaksana Pasar Modal. Penilai adalah lembaga atau perusahaan yang kegiatannya melakukan penilaian atas kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang akan go public. Penilai juga dapat memberikan penilaian terhadap nilai aktiva tetap perusahaan jika dilakukan revaluasi atau penilaian kembali. Yang keempat yaitu akuntan publik. Menurut Undang-Undang Pasar Modal, yang dimaksud dengan akuntan adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri dan terdaftar di BAPEPAM. Dalam prakteknya, akuntan sebagai salah satu profesi yang menunjang pasar modal tersebut akuntan publik. Akuntan publik termasuk akuntan negara di bawah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, melakukan kegiatan memberikan pendapatan kewajaran laporan keuangan perusahaan yang akan go public. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pasar modal, akuntan publik berperan sebagai penilai kondisi keuangan perusahaan yang akan go public, yang meliputi pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan sendiri. 5. Wali amanat. Wali amanat adalah lembaga perusahaan yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Wali amanat ini bertanggung jawab terhadap efek yang diwali amanatkan, sehingga wali amanat wajib memberi ganti rugi kepada pemegang efek bersifat utang atas kerugian yang timbul karena kelalaiannya dalam melaksanakan tugas sebagai wali amanat. Wali amanat berfungsi mewakili kepentingan pemegang obligasi dalam hubungannya dengan penerbitan obligasi oleh emiten. Perjanjian perwalian amanat perlu mengakomodasikan kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Di sini saya akan membacakan hasil kesimpulan dari Lembaga Pasar Modal dan Profesi Pasar Modal. Otoritas yang ada di pasar modal Indonesia adalah BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal. Dan pada tahun 2011, otoritas yang membawahi pasar modal yaitu OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Fasilitas pasar modal. Yang pertama yaitu BEI atau Bursa Efek Indonesia. Yang kedua yaitu Lembaga Clearing atau KPEI. Yang ketiga yaitu Lembaga Penyimpangan dan Penyelesaian atau KSEI. Pelaku pasar modal yang terdiri dari yang pertama yaitu emiten dan perusahaan publik, yang kedua yaitu pemodal atau investor, yang ketiga yaitu perusahaan efek, yang keempat yaitu penjamin emisi efek atau underwriter, yang kelima yaitu manajer investasi atau investment manager. Lembaga penunjang pasar modal yang pertama yaitu Biro Administrasi Efek, yang kedua yaitu kustodian, yang ketiga wali amanat, yang keempat pemeringkat efek, yang kelima yaitu penilai harga efek, yang keenam Indonesia Securities Investor Protection Fund atau SIPF, dan yang ketujuh yaitu TICMI atau The Indonesia Capital Market Institute. Profesi penunjang pasar modal yang terdiri dari yang pertama yaitu notaris, yang kedua konsultan hukum,
Yang ketiga, penilai. Yang keempat, akuntan publik. Yang kelima, yaitu wali amanat. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.